haleluya, yang siap untuk memuji, meninggikan dan menyembah nama Tuhan, bangkit berdiri, haleluya. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima pujian yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sembah Tuhan. Dia yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kuasa kekal sampai selama-lamanya. Dapatkan Engkau yang layak.
Tidak ada di dunia ini yang layak disembah, hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Semua bersuka di dalam Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku.
dipuji, diagungkan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Maka biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, makin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Ku pasti menang, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Musik memuji Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, hai, dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Sungguh hanya Dia yang layak terima segala puji-pujian.
Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami biji mata-Mu. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kata Immanuel sudah terbukti dalam hidup kami hari lepas hari, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami siapkan hati sebagai tanah hati yang baik, sehingga setiap benih yang didaburkan tidak sia-sia. Kalau ada roh-roh kegelapan ingin mengambil benih tersebut, bersatu hati kami katakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Sekali lagi, Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan melindungi, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Menjadi contoh model, itu judul khotbah pada hari ini. Dalam Ayub 10 ayat 8a, saudara percaya saja karena ini saya ambil dari Alkitab. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Oh, kita baca saja sama-sama. 2 ayat ini, 8a dan 9a dari Ayub 10. Tanganmu, 2, 3. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Ingatlah bahwa Engkau yang membuat aku dari tanah liat. Amin. Katakan bersama-sama, saya buatan Tuhan. 2, 3. Ya, itu dulu yang harus kita tanamkan. Bagaimana dengan orang di luar kekristenan? Apakah buatan tangan Tuhan atau tidak? Iya. Jadi dalam yang pertama ini sama, baik saudara maupun orang di luar kekristenan adalah buatan Tuhan. Tetapi perhatikan, saudara ini punya satu hal yang lebih luar biasa. Karena apa? Karena saudara dijadikan objek oleh Tuhan, dan objek ini contoh model. Perhatikan kata contoh model ini tidak main-main ya saudara. Orang yang memperagakan baju-baju yang mahal itu adalah peragawan dan peragawati
Bajunya tidak dibikin ngawur-ngawur oleh desainer-desainer. Kemudian kayak rumah yang akan dijual, kayak prototipe mobil, motor, itu semuanya ada prototipenya dulu. Sebelum diproduksi secara massal, misalnya mobil yang akan dibuat yang baru, itu ada prototipenya, dipamerkan di Indonesia Motor Show di Jakarta, IMS itu, baru produksi massal. Berarti ini sudah melalui proses yang luar biasa. Saudara, ini bukan lagi buatan Tuhan, tetapi di atasnya. Saudara sekarang dijadikan contoh model. Katakan bersama, sekarang saya menjadi contoh model. Yang yakin, 2, 3. Kalimat itu tidak sembarangan. Saudara pikir sekarang, waktu saya khotbah, yang di rumah yang melihat juga. Berapa banyak famili saudara yang beragama Kristen? Atau jangan-jangan hanya saudara? Oke, itu dulu. Jangan-jangan hanya saya yang menjadi orang Kristen. Atau yang kedua, yang menjadi orang Kristen banyak. Tetapi bisa enggak saudara ini menjadi contoh model? Sama beratnya. Sama-sama menjadi orang Kristen, tapi bukan berarti kualitasnya sama. Saudara ini harus bisa menjadi contoh model, apalagi saudara yang mendengarkan khotbah ini dan dididik di Gereja Kristus Jawaban. Kalau keluarga saudara, keluarga besar, lebih banyak non-Kristiani, tugas saudara ini berat. Karena saudara dilihat oleh mereka. Dan firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi terang. Apakah kita menjadi terang di antara keluarga kita yang gelap? Atau kita ikut gelap? Nanti kita lihat. Kalau membuat sebuah contoh model tentu diperlukan tools, alat pasti, apapun juga. Pak Jarod ini kerja, dia bikin furniture, supply di restoran, di hotel, pasti membentuknya pakai alat. Kita juga pakai alat. Alatnya apa? Firman Tuhan. Karena itu saudara tiap hari harus membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dibentuk. Makin lama, nanti ke sana juga ya, makin mulia. Kita semua ini dulu adalah raw material, bahan mentah yang tidak mulia. Untuk bisa dijadikan mulia, ini tidak sembarangan. Kalau cincin, gelang, kalung, emas yang saudara pakai, ini raw materialnya tidak mungkin perak. Betul? Betul? Raw materialnya, bahan mentahnya pasti emas. Dalam bentuk biji-bijian emas yang masih tercampur dengan lumpur. Lalu dicuci, diproses pakai api. Nah, keluar dia berapa karat. Tetapi kita ini dari yang tadinya ini raw materialnya, bahan mentahnya tidak berharga. Saudara akan dijadikan sesuatu yang berharga. Ini orang manusia nggak bisa. Nggak bisa cincin, kalung, gelang emas yang saudara pakai ini bahan dasarnya adalah tanah liat. Nggak mungkin. Ingat itu baik-baik dulu. Tidak mungkin. Tetapi sekarang Tuhan akan membentuk saudara. Dari yang tadinya tidak berharga menjadi berharga. Katakan haleluya.
Kenapa saya katakan demikian? Sebab kita semua dulu tidak layak masuk kerajaan surga, kerjaan 1000 tahun damai. Kan upah dosa binasa. Kita lahir sudah membawa benih dosa. Dan yang mau di Tuhan bentuk ini khususnya dalam hal ketundukan. Sambil saudara catat, katakan bersama, ketundukan. Tunduk itu sesuatu hal yang sulit. Dimulai saja dalam rumah tangga. Belum tentu anaknya Pak Robi 3 dikasih nasihat mau langsung diterima. Bisa dibantah. Kalau Bu Komang yang ngasih nasihat mungkin gak terlalu denger. Tapi kalau Pak Robi mungkin takut. Atau sebaliknya, saya nggak tahu. Anak-anak saja begitu. Kemudian lebih besar. Di perusahaan, ketundukan juga hal yang sulit. Di tempat kuliah juga hal yang sulit. Karena ada demo-demo kan. Mahasiswa, demo dan lain sebagainya. Sampai akhirnya perlu dibentuk BEM. Apa BEM? BEMO. Badan Eksekutif Mahasiswa. Buruh juga, demo-demo, akhirnya dibentuk Serikat SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 1 Mei, keributan di mana-mana, di Bandung, di mana, ya. Di Kersel juga, dan di gereja. Tadi pagi kan sudah dengar, di gereja lain. Saya sering khotbah di sana. Sekarang saya sudah hampir tidak mau ya khotbah di tempat lain. Saya melihat sebuah keluarga yang dia adalah bendahara. Tadi pagi kurang tepat karena saya yang lebih kenal. Bendahara di gereja itu. Aktif, apalagi istrinya ujung tombak gereja. Punya 2 anak perempuan. Lain waktu saya khotbah di sana lewat setengah tahun, saya tanya, kok enggak ada itu ibu sanunya, keluarganya? Udah keluar, kenapa? Yaitu anaknya perempuan, mau main drum, belum qualified main di sana, di sekolah minggu aja masih mencong, stick drumnya terlempar, ditangkap sama Riko, dimainkan di sini. Ngamuk, keluar gereja, pindah ke rock. Saya tanya, apakah di rock dia main drum? Ya enggak mungkin. Enggak sembarangan bisa main di gereja yang lebih besar, enggak sembarangan. Di sini yang main drum berapa banyak? Banyak yang bisa. Tapi yang qualified Riko. Derta juga bisa main drum, pukul-pukul aja kan bisa. Orang dia dulu bekas pemukul beduk. Karena enggak punya ketundukan. Colek kiri kanan saudara, kasih tahu, punyai ketundukan. Dari 2 Timotius 3:16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini tulisan yang diilhamkan ke Allah itu apa? Firman Tuhan. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Supaya apa? Supaya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Memang setiap manusia ini diciptakan, dibentuk oleh Allah. Tetapi untuk menjadi contoh model, dia perlu firman Tuhan. Untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau saudara baca Alkitab setiap hari, jadi kalau saudara ke gereja tiap minggu, dengar firman Tuhan, tetapi sifat saudara tidak berubah. Tools firman Tuhan itu tumpul. Karena saudara tidak berubah. Yang darinya raw materialnya tidak baik, mau dijadikan mulia, tidak bisa. Kenapa? Karena firman Tuhan ini tumpul dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara ini keras. Bukan keras, keras. Ada beda antara keras dan keras. Keras itu lebih keras dari keras. Awas keluar di kuis. Yang kedua, Tuhan mencari contoh model siapa?
yaitu orang yang mau dididik. Apakah dalam angkatannya Matthew waktu lulus dokter semua itu adalah dokter-dokter yang kompeten? Jawabannya adalah tidak. Oh ya, kalau saudara sakit, saudara hubungi Matthew, tapi bayar. Ya, kan dia dokter. Ini saya omong secara terbuka, yang di rumah juga bisa dengar. Saya beberapa kali ada sakit ini, sakit itu yang kecil-kecil, saya minta obat sama Matthew, resep. Cocok. Jadi Tuhan memang taruh kamu di sini jadi dokter pribadi saya. Rasul Paul itu punya dokter siapa? Lukas. Keturunannya Paul, John Paul bukan John Lennon, itu juga punya dokter pribadi, Matthew. Cocok kan? Yang satu Lukas, Luke, ini Matthew, sama-sama Injil. Pas. Terima kasih ya Angelic, kamu berhasil menggunai Matthew. Cocok saya obatnya. Nah ini Matthew. Pegangan Matthew, jangan sampai kamu jatuh. Nah, siapa yang dicari sebagai contoh model? Kalau ada perlombaan potong rambut Bu Mevi, apakah Bu Mevi sembarangan nyari contoh model? Pasti yang mukanya good looking, ya, yang rambutnya juga enggak kayak Sasa. Lah kayak Sasa mau dibentuk sehebat apa, jadinya juga jikrak begini, ya. Dan saya juga enggak mungkin bisa jadi contoh model. Kenapa? Rahasia saudara ya. Nanti saudara itu akan disebarkan di luar sana. Pasti cari yang good looking. Siapa? Gereja Tuhan. Siapa? Saudara. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, kamu good looking. Iya. Pak Bael dipuji kiri kanannya, Pak Bael enggak memuji kiri kanannya. Nanti marah kiri kanannya itu. Besok mesti bawa roti lagi. Gereja dalam skala yang kecil itu kita harus bisa menjadi contoh model bagi dunia ini. Bacakan Yesaya 42 ayat 6. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya, amin. Saya highlight yang penting, telah membentuk untuk menjadi terang. Contoh model ini kan sesuatu yang dilihat terang. Saudara harus ingat ya, kontur saudara ini diciptakan Allah sempurna adanya, tetapi iblis merusak. Dia menanamkan roh pemberontakan. Jadi jangan heran kalau anak saudara dari kecil itu tidak ada yang ngajari dia memberontak. Terhadap siapa? Terhadap saudara sebagai orang tuanya. Jangan heran anak-anak yang di sekolah baru masuk TK atau playgroup atau SD itu memberontak. Jangan heran kalau orang yang kuliah juga memberontak, mengadakan demo. Jangan heran kalau orang yang kerja di kantor perusahaan juga memberontak. Kenapa? Karena memang itu yang ditanamkan oleh iblis. Sudah dikasih tahu sama Tuhan, lu coba saudara kita pikir ya, semua ini binatang yang ngasih nama Adam. Hawa kan belum ada. Kemudian ada Hawa. Semua ini di bawah kuasamu. Mereka jalan-jalan di Taman Eden tuh tidak selesai-selesai karena besar. Hanya itu jangan kamu ambil buahnya.
Semuanya ini dikuasai kecuali satu. Yang dikejar yang mana saudara? Yang satu ini. Ya. Kenapa? Karena iblis lewat ular ngomong, oh bukan gitu maksudnya, bukan gitu, gini. Roh pemberontak ini yang mau Tuhan kikis. Raw material saudara yang tidak baik ini khususnya suka memberontak. Mau dijadikan benda yang mulia, punya ketundukan. Kalau orang bisa tunduk pasti dia taat. Kalau orang taat belum tentu tunduk. Mungkin saudara bingung ya, atau masih belum ngerti. Seperti apa beda antara raw material yang jelek dengan yang mulia? Nanti ini keluar di YouTube kok 2 minggu lagi, tapi beberapa ya. Ini yang unbeliever and worldly, untuk orang yang di luar Tuhan dan keduniawian. Ini yang believer, orang percaya. Nah kita lihat, oh saya ya kan believer Pak. Believer apa nih? Saudara masih jujur pada diri sendiri. Itu gunanya firman Tuhan untuk apa? Untuk membentuk kan. Kalau ini orang suka ngutukin, ngata-ngatain. Kamu tak kutuki ya, anak boceng li anak duraka. Apa begitu? Atau kita memberkati, blessing. Nih, loves to deceive, senangnya nipu. Tongue, yang kedua ini loh ya, tongue full of lies, mulut yang penuh bohong. Atau kita ngomong kebenaran. Kebenaran itu jangan selalu diomongkan tuh firman Tuhan. Ya memang Yohanes 17:17 firman-Mu kebenaran. Tapi yang benar dalam sehari-hari ini juga kebenaran, truth yang benar. Dan lain sebagainya. Jadi jangan kita langsung ngomong, oh aku kan believer, itulah omonganmu. Tujuh cara setan attacks, menyerang church, gereja, ya. Pengajaran yang salah, terbagi-bagi di gereja. Lihat, it starts small when believers blame each other. Jangan suka nyalain kiri kanan. Yang salah itu kamu. Jangan suka ngatai kiri kanan. Kamu tuh loh yang salah. Itu dimulai dari hal yang kecil seperti itu. Mentoleransi dosa. Lihat yang keempat nih. Kurang berdoa. Maksudnya apa kurang berdoa? Menjadikan doa hanya sebagai formalitas, itu akan membuat seperti pintu yang terbuka lebar. Untuk siapa masuk? Untuk iblis masuk. Omongan yang mengatakan biar seseorang itu punya kesadaran diri supaya dia terus berdoa, itu salah total. Hal yang baik, apalagi yang sulit, itu harus dipaksa. Ngapain saudara nyokolain anak saudara dari umur 3 tahun? Enak dia main-main di rumah tuh. Di sekolah dia diajar disiplin sama gurunya digini. Ngapain saudara? Jahat dong saudara. Tapi itu untuk kebaikannya dia. Haleluya. Haleluya.
Ngapain saudara bawa anak saudara ke sekolah minggu? Tadi pagi saya menegur satu keluarga, saya bilang, saya melihat kamu bolak-balik tidak pernah datang sore bawa anakmu sekolah minggu. Nanti kalau dia besar, dia tidak mau ke gereja. Karena dari kecil kamu mendidik yang salah. Cinta sama anak itu yang lebih penting, perhatikan kerohaniannya, sebab itu membawa dia kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Makanya namanya sekolah minggu, sekolah pada hari Minggu di gereja. The enemy fights hard when the gospel preached. Ini musuh itu melawan dengan keras ketika Injil diberitakan. Kapan? Sekarang ini. Gimana caranya? Bikin saudara ngantuk, ngelamun, ribut, tulis ini apa, enggak fokus. Makanya kalau ke gereja, saudara harus ready, siap. Amin. Jadi benih firman Tuhan masuk, nancep. Tidak ada transformasi. Ini kan saya sudah khotbahkan apa ini? Blessing yang konstan itu apa? 2 minggu lalu saya khotbah itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan trouble free, bebas dari masalah. Jangan saudara minta konstan blessing. Memang saya bersaksi pada waktu hari Paskah, Tuhan menyembuhkan saya dari kanker. Tetapi itu proses. Saya nelpon seseorang, saya kasih tahu, dia cerita sama saudaranya kena kanker. Pendeta saya disembuhkan Tuhan, kanker sembuh dan sebagainya. Dia lalu berdoa supaya sembuh juga. Tak bilang enggak sama. Prosesnya ini dijalani. Tuhan tidak pernah kasih konstan. Kalau konstan itu namanya obat ponstan. Kalau saudara sakit gigi, bengkak, minumnya ponstan. Apakah itu menyembuhkan? Tidak. Cuma menahan rasa sakit. Ponstannya habis. Kecit-kecit lagi. Ya, kita lihat sekarang kan. Oh ternyata seperti begini tuh. Iya. Nanti sudah lihat di YouTube waktunya. Kalau kita mau diproses menjadi contoh model, saudara ini dapat hasil kemuliaan kekal. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak berpikir ini manusia akan mati, tidak. Dia pikir ini akan menjadi temannya forever, everlasting seterusnya. Tapi iblis merusak, ya kan? Upah dosa mati. Nah, Allah ingin mengembalikan. Orang dia yang menciptakan kok tadi Ayub. Dia ingin mengembalikan supaya apa? Supaya kita ini kembali tujuan awal Tuhan menciptakan, yaitu katakan bersama, punya hidup yang kekal. 2, 3. Tidak ada satupun ajaran yang menjamin sesudah kematian saudara akan punya hidup yang kekal. Tidak ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak enak proses itu. Menderita. Tidak gampang-gampang lalu diproses cepat. Tidak ada. Nah, saya sekarang jelaskan yang raw material yang tidak berguna menjadi berguna. Lihat ini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, emas perak. Yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia.
Jika seorang menyucikan dirinya, bukan kalau Tuhan terus menerus menyucikan saudara, bukan. Kalau saudara yang berusaha membuat hidup saudara menjadi makin mulia, makin suci, bukan Tuhan. Tuhan sudah menebus, itu tugasnya Tuhan. Udah selesai dia lakuin. Ya, dan disediakan untuk menjadi pekerjaan yang mulia. Kita pikir ya sekarang ya. Ada enggak rumah perabotnya dari emas? Ada. Ini dilapis emas. Di Denpasar ini kan kita tahu Prada. Saudara kalau lewat Jalan Arjuna, itu rumah teman saya, orang tuanya Pak Pugek itu, tanahnya ngelecek di mana-mana. Rumahnya itu dilapis Prada, emas itu saudara. Ada ini. Ini kalau orang mau masuk ke sini ini bayar. Ada ini emas-emas semua. Ini orang yang punya ini emas. Bukan yang punya ini, bukan lain. Di di Vietnam orang kaya emas, kursinya emas, ini emas. Oke ya, kita enggak usah mikir sampai sana dulu. Tapi saya rasa nggak ada satupun dari saudara di tempat ini di rumahnya saudara perabotannya dari emas, nggak mungkin. Kalau gigi emas bisa jadi. Coba lihat kiri kanan saudara, tunjukin gigi saudara gitu. Tapi ada seperti istana Buckingham Palace atau di tempatnya Sultan Brunei itu sendok garpu dari emas. Kalau saudara mau dapat emas gampang ke Brunei, ajak makan sama sultannya, curilah sendok garpunya. Pulangnya ditangkap, saudara digantung. Kita bayangin aja. Misalnya rumah saudara ini ada perabotan-perabotan yang dari emas. Saudara tutup mata sebentar, bayangin. Kira-kira perabotan apa? Pak Bail, perabotan apa? Nah, saya sudah tutup mata ini, kalau ngelamun dia. Contohnya ya ini satu ini. Panton. Apa Pak? Yang perabotan di rumah Pak dari emas, kira-kira apa kira-kira? Bantal. Orang saturu. Bantalet dari emas. Saya pikir dia akan menjawab pisang ya. Kok inget itu lagi sih? Udah lupain. Bantal emas, tidak bisa tidur. Feni yang ketawa-ketawanya keras, ngetawain Pak Anton. Apa perabotanmu yang dari emas? Hah? Tempat tidurnya boleh, bukan kasur, betul dia tidak bilang kasur, tempat tidur. Bagus. Kita tanya bapaknya, apa? Anaknya, piring. Wih, abot itu, berat. Boleh. Mamanya, penggiling donat. Pak Jarot, apa Pak? Apa? Meja kursi. Tak colong nanti. Untuk bisa jadi yang itu tuh bikin tempat tidur dari emas, meja kursi, penggiling donat, itu prosesnya enggak main-main. Setuju? Itu mesti melihat api yang 1000 derajat lebih. Cair dibentuk. Susah itu. Itu yang mulia. Tapi jangan lupa, ada perabot dari kayu dan tanah. Apa? Buahnya. Tempat tidur saudara, kayu. Orang Jawa mangane sendok garpu, piring dari mana? Kayu. Gelas kayu. Itu juga harus dibentuk. Untuk jadi perabot, baik yang dari kayu maupun tanah, itu harus dibentuk.
Kan tidak mungkin saudara makan tidur kayunya gelondongan. Haleluya. Untuk jadi yang kurang mulia, firman Tuhan yang bilang loh. Untuk maksud ini loh. Saya percaya kalau saya tadi tanya kepada saudara, tidak ada satupun yang jawab perabot emas di rumah saya itu WC. Eman, sayang, betul enggak? Jamban, enggak mungkin. Untuk yang kurang mulia saja kayu dan tanah. Tanah itu apa Pak? Loh ya kalau zaman dulu tanah liat kan jadi asbak, jadi ini. Loh macam-macam tanah liat bisa jadi vas bunga, jadi apa macam-macam saya pernah lihat di televisi. Itu harus diproses. Apalagi yang mulia, prosesnya enggak main-main, saudara milih. Dalam hidup saudara sekarang ini, mau lebih banyak diproses, jangan lupa awal oleh firman Tuhan. Toolsnya cuma satu, firman Tuhan. Atau tidak mau saudara jadi benda yang kurang mulia. Itu kalau mau diproses. Kalau jadi orang Kristen yang tidak mau diproses, enak-enak saja khotbahnya. Aku banyak ya saudara ya, yang orang yang sudah keluar dari GKJ, dia mengatakan apa di luar? Kita merasa seperti freedom, bebas. Kenapa? Karena di GKJ itu pendetanya kayak macan. Saya dibilang kayak macan. Macan kumbang. Mayor. Gereja militer, karena di kompleks militer. Pak Jarod dulu pertama kali ke gereja ini juga kaget dia. Wih, ini kok lebih kejam dari bapakku. Ya kan Pak Jarod? Dia ngomong kok sama saya, tapi yang lebih kejam dari bapakku tuh penafsiran saya saja. Tapi berhasil sekarang. Rokok ditinggalkan, tempat usaha Tuhan kasih, mobil baru Tuhan kasih, kita tinggal tunggu plus-pasnya. Haleluya, yang keras dong ngasihnya. Apa ini hal yang jahat? Saya kasih highlight, ini dia. Jauhi nafsu orang muda, bukan berarti saudara sudah tua tidak punya nafsu orang muda. Kan ada toh istilah yang orang sudah tua tapi masih bandot. Bukan tua-tua keladi, bandot. Katakan bersama bandot. Ngomongnya jangan noleh. Bandot. Tirta loh, keterlaluan. Ngomong sama sebelahnya, bandot. Coba lihat siapa sebelah nih, Pak Adi. Deh, tidur dia. Ya itu bandotnya juga. Ini juga jangan saudara tidak adil, tidak setia, tidak mengasihi dan suka cari keributan. Ini kan kita balik saja. Orang yang kurang setia itu orang masih muda-muda. Tadi pagi dibahas putus cinta. Kalau yang sudah tua, setia. Memangnya kan enggak setia, lu mau sama siapa? Kalau masih muda, suka ribut. Nah sudah tua, mau ngomong aja sudah mau ngamuk-ngamuk gimana? Saya ini. Ya kan? Nah ini dia. Tahu ya sekarang sudah saya jelaskan yang kurang mulia dan mulia. Yang terakhir. Tujuan utamanya itu adalah nama Tuhan dimuliakan. Apakah sungguh dalam hidup saudara memuliakan nama Tuhan? Atau hanya sekedar status dan saudara tidak menghidupi kehidupan
Sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, kita harus menghidupi dong. Masa kita beribadah tapi tidak menghidupi? Saya tidak tahu virus yang sekarang luar biasa ya. Saya kemarin bersin-bersin meler terus, kalau memimpin doa wah parah. Agus juga begitu, tidak tahu siapa yang nulari siapa. Padahal saya tidak ketemu Agus 1 minggu ini, ya mungkin ketemu di mimpi ya Rince ya. Nah, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu jadi objeknya iblis. Pertama roh pemberontaan, habis itu roh yang macam-macam. Tuhan menciptakan manusia itu tidak diajari untuk ngepruk. Sekarang nenek 60 tahun diam-diam tidak langsung mati, dipukuli terus sampai akhirnya dia mati. Orangnya sudah ketangkep, ditembak 2 sama polisi kakinya, mukanya udah bonyok. Percuma, kalau saya jadi polisi saya tak tembak jidatnya. Ngapain nembak kakinya? Tembak jidatnya itu perutnya, beres. Apakah saya termasuk golongan New Age Movement? Bisa jadi. Itu kan New Age Movement. Orang melakukan tindakan-tindakan yang tercela, memperkosa ibunya, orang tua memperkosa anaknya. Ada berita tadi kiai yang memperkosa 50 santrinya hamil. Tuhan tidak menciptakan seperti begitu. Kenapa bisa begitu? Jadi objeknya iblis, makin lama makin jahat. Toleh kiri kanan, tanya yang baik. Kamu makin lama makin jahat atau gimana? Coba tanya. Jasin tanya sama Henok yang mantep. Derta jangan lupa tanya sama kirinya. Iya loh Bandot ditanya ke Pak Haji tuh. Dengan menjadi benda yang mulia, namanya saudara tak kasih huruf yang terang. Tidak lagi menjadi objek iblis. Ayo kita baca bersama-sama. Dengan menjadi benda yang mulia artinya saya ya. 2, 3. Ulangi. Ayo baca. 2, 3. Saya cukup. Saya terusin. Karena iblis tidak mungkin melakukan supaya saudara menjadi benda yang mulia. Ini tidak usah dibaca. Iblis datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Itu kan hal yang tidak baik toh. Jadi kalau dulu saudara raw materialnya ini tidak berharga, apa? Lempungnya yang tidak berguna begitu. Sekarang saudara menjadi objek Tuhan, mau dijadikan benda-benda yang mulia lewat firman Tuhan. Ini luar biasa. Semakin saudara ke arah sini, iblis semakin pergi dari saudara. Haleluya. Waktu dulu masih di sini saudara, di tempat perjudian, adanya apa? Ngutang tidak bayar, korupsi uangnya perusahaan, orang yang terlibat judol itu kan. Lalu kalau uangnya banyak pelacuran apa? Ini iblisnya bukan hanya satu, banyak. Pertamanya iblisnya sabung ayam, judol. Lama-lama dimasukin yang lain, nipu, bunuh karena mau ambil hartanya, pelacuran, mabuk. Wow, makin lama makin banyak setannya. Lah kalau saudara ke sana, ke yang objek yang mulia, aku tidak lagi judol, tidak lagi sabung ayam judi, otomatis toh pelacuran, pembunuhan, korupsi ini kan hilang.
Halo? Halo? Makin lama makin ke sini. Aku makin senang baca Alkitab, aku makin senang dengar firman Tuhan. Makin ke sini. Pertanyaannya, apakah sampai di makin tinggi iblisnya hilang? Tidak. Tapi iblis yang kerucuk-kerucuk itu sudah pergi. Sekarang saudara tinggal hadapan sama iblis-iblis yang punya pangkat. Makanya itu kita perlu lebih tekun supaya malaikat Tuhan yang melindungi kita pangkatnya lebih besar. Haleluya. Di tengah-tengah, di sini awal-awal malaikatmu yang baru lulus SMS, sersan, naik, rajin dalam pelayanan, rajin gereja, kapten, mayor. Sekarang untuk saudara yang terus membuat diri saudara makin mulia, malaikat saudara kolonel, sebab yang iblis yang saudara hadapi itu pangkatnya juga hebat. Daniel itu kelasnya luar biasa, makanya Mikael yang turun tangan. Gimana caranya supaya malaikatmu naik pangkat? Ya ke sini terus dong. Jangan kalau sudah ke sini kepingin balik. Ini kan Yohanes 10. Pencuri ini kan gambaran iblis. Mencuri kan merusak. Mencuri hal yang baik dari saudara. Terakhirnya dia membinasakan. Nah, kita baca bersama Wahyu 4 ayat 11. 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Tujuan akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat ini, how to give God glory every day. Bagaimana saudara memberikan kemuliaan bagi Tuhan setiap hari. Lewat mana? Lewat tindakan saudara. Haleluya. Dan omongan saudara juga. Jadi kalau saudara di keluarga, saya kembali ke awal saya bicara, di keluarga besar, saudara bukan orang Kristen, tapi saudara menjadi terang. Kalau ada masalah di keluarga saudara menjadi jujukan. Orang tua itu tanya nasihat sama saudara, sebab saudara terang. Bukan karena saudara pintar, kaya dari saya, bukan. Tapi karena mereka melihat terangnya dalam diri saudara. Saudara kumpul dengan orang-orang di pekerjaan, di sekolah, di kuliah. Orang melihat saudara tidak sama seperti mereka. Haleluya. Iya. Saya maunya saksi satu hal, tapi tidak enak nanti yang saya saksikan dia menjadi besar kepala. Soalnya orang yang ada di sini, tidak usah. Tapi itu satu contoh, mungkin orangnya semoga mengerti. Bagaimana yang lain susah payah, Tuhan memberkati pekerjaannya dia. Nah itu dia. Kiranya kehidupan kita ini senantiasa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku,
sembah Yesus, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Nah ini dia, karyamu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, ku Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sembah Tuhan, muliakan namanya. Wilawara malaku lili antala wala mala kitele melele Irele ala wala la 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 la. Iriketele mele le 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 ala la wala la. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah Kau berikan bagi kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau ingin agar jemaat-Mu di GKJ mau menjadi pelayan-Mu dan menjadi teladan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di setiap harinya. Sehingga kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, menjadi teladan dimanapun kami berada, dimanapun di lingkungan Kau kirimkan kami Tuhan untuk menjadi terang-Mu. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami selalu agar kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan melalui kami, dan boleh banyak orang dimenangkan dan mengenal Engkau juga melalui kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kau berkati beliau lebih lagi Tuhan. Berkati melalui hikmat-Mu ya Tuhan. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan penjagaan dan perlindungan. Dan biarlah juga beliau menjadi terang teladan, tidak hanya bagi kami jemaat-Mu, tapi juga di luar sana, bagi keluarganya, bagi murid-muridnya Tuhan yang ia ajar. Biarlah Tuhan pakai selalu untuk menjadi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami mengedangkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Dan kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka.
Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan Yesus menambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus secara benar. Percayalah janji Tuhan yang ya dan amin itu pasti akan digenapkan dalam kehidupan saudara secara benar juga. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Kami mengucap syukur rekan kami, anakmu Lidayati tidak sampai mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan tentang hidupnya. Tuhan pulihkan terus supaya dia boleh lebih cepat kembali bersama dengan kami. Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia